Apakah usia bisa menghalangi manusia untuk sampai kepada kebenaran? بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. Nama saya adalah Abdul Haq. Sekarang usia saya 18 tahun. Saat saya masuk Islam, kira-kira saya berumur 14 tahun. Seorang pemuda yang mencari kebenaran. Meskipun tidak mendapatkan Islam dari orang Islam, akan tetapi Allah membantunya untuk sampai pada kebenaran dengan cara yang lain. Seorang warga Swedia yang bernama Abdul Haq. Kehidupan saya sebelum Islam itu sangat membosankan, kering, hidupnya anak-anak remaja, namun saya masuk Islam ketika masih muda. Saya dulunya beragama Kristen. Keluarga saya tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan agama. Tidak seperti kerabat saya yang lainnya. Lalu kami pergi ke salah satu gereja pada hari Minggu dan menyalakan lilin apabila ada yang meninggal dunia. Begitulah cara upacara pada agama kami. Ketika ada yang meninggal dunia, maka kami ikut serta dalam melaksanakan itu. Sebelum Anda masuk Islam, Anda mengalami kebingungan yang sangat besar. Kenapa Anda tidak yakin dengan agama Kristen? Saya selalu percaya akan keberadaan satu Tuhan. Itulah yang membuat saya ingin terus mempelajari agama. Sedangkan keluarga saya dan kerabat memiliki keyakinan yang lain, yaitu Yesus adalah Allah atau anak Allah atau Roh Kudus. Keimanan bahwa Allah itu satu ada di dalam hati saya. Maka saya mulai mempelajari agama Kristen, tapi saya tidak temukan jawabannya. Setelah itu, apakah Anda langsung memeluk Islam? Sebelumnya Anda orang Kristen? Tidak. Saya mempelajari agama Buddha sebelum Islam, karena saya pernah mempelajarinya di sekolah. Namun itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan, yang mana semestinya manusia berhubungan langsung dengan Tuhan. Dalam agama Buddha saya tidak menemukan jawaban itu. Maka saya lanjutkan pencarian saya, dan saat saya tersesat, saya mencoba menemukan jalan keluar untuk mendapat suatu kebenaran. Maka saya mulai mencarinya di internet. Lalu saya temukan agama Islam. Islam sebenarnya ada di hadapan saya, karena sebagian sahabat-sahabat saya adalah orang-orang Muslim. Dia sebenarnya memiliki sahabat-sahabat Muslim, namun anehnya sama sekali tidak pernah berbicara tentang Islam dengannya. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Jika Anda seorang Muslim namun tidak mau menunjukkan keindahan agama Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nabi Muhammad telah menganjurkan kita untuk melakukannya. Lalu beliau bersabda, "Sampaikanlah ajaranku, walaupun hanya satu ayat." Setelah itu saya temukan Islam. Saya temukan Al-Quran di internet. Saya mendengarkannya, namun saya tidak memahaminya sedikit pun. Tapi saya terus mendengarkannya, maka dari sinilah saya mulai mencintai Al-Quran. Saya ingin tahu lebih detail lagi. Surat apa yang Anda dengarkan dan siapa qorinya? Surah Yasin yang dibaca oleh Syekh Mahir Al-Mu'aqqal. Surah Yasin adalah yang pertama menarik perhatian saya.
Terus terang saja pada saat itu, setelah saya coba untuk berusaha memahaminya, akan tetapi sulit bagi saya, karena saya memang benar-benar tidak mengerti bahasa Arab. Jadi menurut saya pada saat itu sulit sekali saya pahami, tetapi ini sangat indah. Ya ilahal kauni ya al-maula al-azim يا كريما منه قرآن كريم ردنا القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم. Subhanallah, Anda terkesan mendengarkan surat Yasin sedangkan Anda tidak mengerti bahasa Arab. Bagaimana itu? Ya, saya merasakan perasaan yang sangat aneh. Seluruh bulu kuduk saya merinding mendengarkannya. Saat itulah saya mengerti bahwa inilah kebenaran yang selama ini saya cari dan tidak ada di mana-mana. Anda telah mendengarkan Al-Quran dan menjadi suka mendengarkannya. Apakah yang membuatmu kagum kepada Al-Quran sehingga menjadikanmu tertarik? Al-Quran adalah kalam Allah. Maka saya merasa bahwa dia dengan cepat masuk ke dalam hati saya, dan orang-orang yang mendengarkannya akan merasa beruntung, bahagia dan tenang. Setelah dia mendengarkan Al-Quran, hatinya terbuka. Lalu dia mulai membaca dan mempelajari agama Islam. Kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Maka dia buka YouTube dan menulis, bagaimana cara menjadi orang Muslim. Saya mencari di internet bagaimana menjadi Muslim. Di link YouTube terdapat video yang mengajarkan pengucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil duduk seorang diri, saya berusaha untuk mengulang-ulang 2 kalimat syahadat. Masya Allah, bagaimana perasaan Anda mengucapkan syahadat seorang diri? Demi Allah, syahadat masuk ke dalam hati saya dengan cepat. Perasaannya tidak dapat digambarkan. فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة سماء بل شفاء بل هداية لماذا أنت لم تدرك نعيم. Anda memiliki cara yang berbeda dengan orang lain dalam masuk Islam dan mengucapkan syahadat. Anda mengucapkan syahadat seorang diri. Anda juga tidak memberitahu siapapun tentang keislaman Anda, dan Anda jadikan itu rahasia. Mengapa demikian? Semua sahabat saya pada saat itu sedang pergi ke luar negeri. Jadi pada saat itu saya hanya seorang diri dan tidak dapat berbagi kebahagiaan terhadap mereka. Namun saya beritahu ketika mereka pulang, dan alhamdulillah mereka semua merasa bahagia. Demikianlah kisah ini terus berlangsung dan membuktikan bahwa barang siapa mencari Islam dengan hati yang tulus, tidak ada pilihan lain kecuali beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal terbaik yang saya dapatkan dalam Islam adalah tauhid. Tauhid tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi sepanjang hidup saya tidak pernah percaya akan kejelekan tentang Islam atau orang-orang Islam ataupun hal yang dikaitkan dengan agama Islam. Saya tidak pernah menuduh Islam dengan tuduhan apapun. حتى كسه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى. Islam muncul di Swedia kira-kira pada tahun 1945 ketika orang-orang Tartar hijrah ke Stockholm, ibu kota dari Swedia, tempat di mana kita berada sekarang. Sejak saat itu hingga kini, umat Islam jumlahnya kian bertambah banyak. Masya Allah, Anda masuk Islam sejak muda dan hidup di sini di Swedia di tengah masyarakat non-Muslim.
Di usia muda seperti ini Anda Muslim, apakah Anda merasa bangga? Alhamdulillah, saya bangga dengan Islam. Walaupun orang-orang menjadi segan terhadap diri saya, tetapi Allah memberi kekuatan dan juga saya merasa berbeda dari orang-orang lain. Dan perasaan saya saat ini tidak dapat digambarkan. Pesan saya kepada saudara dan saudari umat Islam di seluruh dunia, janganlah mengambil Islam sebagai teori saja. Islam haruslah dilaksanakan dengan baik dan juga benar. Saya berharap kelak nanti dengan izin Allah kita bisa bertemu di surganya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Apakah Anda ingin mendakwahi sahabat-sahabat Anda dan berharap mereka masuk Islam dan merasakan keberkahan serta keimanan yang Anda rasakan sekarang? Ya, begitulah. Saya memiliki banyak sahabat, mereka semua baik hati dan orang-orang yang tulus. Demi Allah, jika Islam masuk ke dalam hati mereka, itu akan menjadi hal yang sangat sempurna. Siapakah orang yang paling Anda harapkan masuk Islam dan Anda melihatnya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat? Seluruh keluarga saya. Seluruh keluarga saya. Siapa di antara mereka? Ibu, ayah saya, dan seluruh keluarga saya. Apa mereka telah kau ajak? Apa kau telah bicara tentang Islam dengan mereka? Belum. Ini sangat sulit, namun saya telah berusaha mengajak mereka sejak hari pertama, dan tapi itu sangat sulit karena mereka berpandangan berbeda tentang kehidupan. Tapi saya optimis, insya Allah mereka pasti akan ikut dengan saya. Ini adalah suatu pesan bagi setiap pemuda muslim yang sedang menyaksikan Abdul Haq. Masya Allah, tabarakallah. Wahai kaum muslimin, lihatlah cita-citanya yang agung. Dia masuk Islam sejak umur 14 tahun dan sekarang 17 tahun. Masya Allah. Kira-kira telah 3 tahun dalam agama Islam, dan lihatlah apa yang dia harapkan. Dia sangat berharap ayahnya masuk Islam dan juga ibunya serta saudara-saudaranya masuk Islam, dan melihat mereka di hadapannya dalam keislaman dan keimanan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mengajak Anda semua yang sedang menyaksikan seorang muslim ini untuk ikut mendoakannya. Semoga Allah mewujudkan harapannya dan kedua orang tuanya serta saudara-saudaranya masuk ke dalam Islam dan izin Allah Ta'ala. Siapapun yang kau harapkan, insya Allah. Pesan saya bagi orang-orang yang non-muslim, janganlah Anda percaya begitu saja apa yang disebutkan oleh media massa tentang Islam. Janganlah Anda juga mengambil jawaban dari orang yang tidak dapat dipercaya. Carilah ke sumber utama Islam, itu Al-Quran. Kalian akan dapat jawaban dan kedamaian dalam hidup kalian, insya Allah. Apakah kedua orang tua Anda keberatan saat Anda masuk Islam? Tidak. Alhamdulillah tidak. Maka tetapi mereka heran. Lalu ayah bilang, tunggulah hingga kamu besar. Ini adalah keputusan yang besar. Kamu ini masih kecil untuk memutuskannya. Tapi ibu berkata, ini adalah saat dalam hidupmu akan kamu mulai tidak lama lagi. Setelah ibu tahu saya mencari kebenaran, dia bilang, kamu akan melewati fase ini. Islam agama agung yang penuh toleransi, seperti yang dikatakan kepada orang tuamu. Meskipun mereka belum Islam, Islam memerintahkanmu untuk berbuat baik pada mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Alhamdulillah saat ini hubungan saya dengan keluarga, kerabat, dan juga orang lain berjalan dengan baik. Saya berusaha untuk dapat bersama dengan mereka sebisa mungkin, tetapi mereka pun memiliki pekerjaan dan kehidupan masing-masing. Hal ini sedikit menyulitkan, maka alhamdulillah mereka menerima kehidupan saya yang baru sebagai seorang muslim, dan mereka akhirnya memahami bahwa saya makan makanan halal dan tidak melakukan hal-hal yang haram, dan mereka pun tahu waktu sholat saya dan hal-hal yang lainnya. Apakah Anda ingat sholat pertama yang Anda lakukan dan pertama kali Anda sujud kepada Allah Ta'ala? Bisa saya katakan bahwa sholat pertama saya adalah 3 bulan setelah saya mengucapkan syahadat kepada Allah, dan perasaan saya pada saat itu tidak tergambarkan. Saya bersyukur kepada Allah telah menunjukkan saya ke jalan yang lurus. عنه مضيت نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. Saat ini alhamdulillah saya ikut kegiatan dakwah dan kegiatan pembagian Al-Quran. Kami juga menjelaskan tentang Islam kepada orang-orang di kota, dan mereka juga berdiskusi dengan kami. Dan semua itu kami lakukan ikhlas lillahi ta'ala, dan kami tidak mengharapkan imbalan apapun. Mereka ini adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran, dan sekarang mereka berusaha membagi-bagikan mushaf di negara mereka karena mereka telah merasakan manfaat Al-Quran. Kami berbicara dengan mereka tentang Allah dan Islam. Banyak yang bertanya dan kami pun menjawab. Mereka bertanya tentang Islam dan juga Al-Quran, dan kami berusaha menjawabnya dengan baik, karena itu tugas kami. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Dan dengan izin Allah Ta'ala, kami akan memberi Anda tugas, yaitu kami akan sediakan pelatihan syar'i yang akan mengajarkan ilmu syar'i. Kemudian Anda akan berangkat untuk berdakwah. Wahai Syekh Abdul Haq, yang akan bertanggung jawab adalah saudara-saudaramu dalam website Quran.com. Saya bangga terhadapmu, wahai saudaraku Abdul Haq, dan saya berharap para pemuda yang menyaksikan ini agar mengikuti jalan Anda yang penuh dengan berkah. Dan di akhir wawancara ini, terimalah cenderamata kecil ini dari sebuah grup wanita yang berada di Yordania, Banat Fina Khair. Mereka memberi cenderamata ini untuk Anda dan meminta doa dari Anda. Perbedaan yang jelas antara membaca Injil dan membaca Al-Quran itu sangat besar. Ketika saya membaca Injil, saya merasa seperti membaca buku biasa. Namun ketika membaca Al-Quran, timbul perasaan yang tidak bisa digambarkan. Dan semua yang saya baca langsung masuk ke dalam hati saya. كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب
سيشكون الرسول غدا أنا أرضى. غدا ماذا نقول وما نجيب؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب. سيشكون الرسول غدا أنا أرضى.